Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Aditya Fajar Hidayat di media pembelajaran interaktif. Oke. Di sini kita akan membahas materi yaitu komponen, struktur, dan konstruksi bangunan pada mata pelajaran teknik struktur dan konstruksi bangunan. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi struktur dan konstruksi. Di mana yang pertama adalah struktur. Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, roof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Kemudian yang kedua ada konstruksi, di mana konstruksi dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan elemen non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan adalah bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas kesatuan struktur. Nah, di sini pada prinsipnya struktur bangunan, elemen struktur itu berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Kemudian setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Di mana kegunaan lain dari struktur bangunan yaitu meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu menyebarkannya ke tanah. Nah, di sini komponen struktur bangunan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah struktur bawah atau bisa disebut substruktur, yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, bagian struktur bawah ini meliputi pondasi dan roof. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur tengah yang merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di antara permukaan tanah dan di bawah atap, serta pada struktur tengah ini layak untuk ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah diantaranya dinding, kolom, dan ring. Kemudian yang ketiga adalah struktur atas atau bisa disebut superstruktur, yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas atau menopang atap, di mana struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda. Kemudian konstruksi bangunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan membangun sarana dan prasarana agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Kegiatan konstruksi tidak terbatas pada bangunan saja, tetapi juga kegiatan lain yang berkaitan dengan proses konstruksi bangunan, seperti perencanaan desain bangunan, penelitian AMDAL, penyusunan RAB, pengadaan material, dan pengawasan yang dekat dengan proyek konstruksi. Nah, biasanya pekerjaan konstruksi di lokasi dilakukan oleh pekerja konstruksi, tukang batu, dan profesional konstruksi lainnya yang diawasi oleh mandor proyek. Kemudian selama ini
Semua kegiatan konstruksi akan dipantau secara berkala oleh manajer proyek, insinyur desain, ataupun arsitek proyek. Oke, selanjutnya konstruksi bangunan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni yang pertama konstruksi gedung, di mana konstruksi gedung adalah konstruksi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Konstruksi ini meliputi rumah, hotel, apartemen, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada konstruksi transportasi, di mana konstruksi ini dibuat untuk memenuhi sarana dan prasarana transportasi. Contoh konstruksi ini yaitu jalan raya, jembatan, rel, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi air. Merupakan konstruksi yang dibangun dengan tujuan mengelola air di atas tanah. Yang termasuk konstruksi air misalnya yaitu bendungan, waduk, irigasi, drainase, parit, got, gorong-gorong, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah konstruksi khusus, di mana konstruksi bangunan yang didirikan untuk tujuan khusus. Sebagai contoh, konstruksi menara pemancar gelombang radio. Kemudian ada menara jaringan listrik, menara pemancar televisi, anjungan minyak lepas pantai, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, desain konstruksi bangunan yang ideal harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya, bangunan harus kuat dan tahan lama agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kemudian, selain itu, pembangunannya juga harus dilakukan sesuai prinsip estetika sehingga menarik dan enak dipandang. Sama pentingnya menjaga kebersihan bangunan agar penghuninya merasa sehat dan nyaman. Termasuk juga pengaturan aliran udara dan pencahayaan yang tepat. Dan yang terakhir, yang paling penting, pembangunan ini juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.